Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Teknologi Hasil Hutan kelas RB dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Sumatera dengan dosen pengampu Ibu Wilda Herlia Devita, STP MSI. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Hasil Hutan dengan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rotan, bambu, dan daun pandan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Arlen Rianus dengan NIM 121330096. Yang kedua, Ardi Wilaga Pratama dengan NIM 121330082. Yang ketiga, Pujanela Novita BR Limbong dengan NIM 121330101. Yang keempat, Septiviani dengan NIM 121330091. Dan yang terakhir, Zakia dengan NIM 121330097. Berikut adalah ruang lingkup yang akan kami bahas mengenai rotan, bambu, dan daun pandan, yaitu pengertian dari bahan baku produk anyaman, pemanfaatan bahan baku sebagai produk anyaman, teknologi pengolahan produk anyaman, standar produk anyaman, serta nilai ekonomi produk anyaman. Latar belakang. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Pemanfaatan hasil hutan oleh manusia telah berlangsung lama, seiring dengan dimulainya interaksi manusia dengan alam sekitarnya. Hasil hutan bukan kayu atau HHBK akhir-akhir ini dianggap semakin penting setelah produktivitas kayu dari hutan alam semakin menurun. Rumusan masalah pada tugas yang kami buat yaitu: yang pertama, apa itu rotan, bambu, dan daun pandan secara umum dan khusus. Yang kedua, apa saja pemanfaatan dari rotan, bambu, dan daun pandan. Yang ketiga, bagaimana teknologi pengolahan dari rotan, bambu, dan daun pandan. Yang keempat, bagaimana standar produk dari rotan, bambu, dan daun pandan, serta bagaimana nilai ekonomi produk rotan, bambu, dan daun pandan. Tujuan dari tugas yang kami buat yaitu: yang pertama, mengetahui apa itu rotan, bambu, dan daun pandan secara umum dan khusus. Yang kedua, apa saja pemanfaatan dari rotan, bambu, dan daun pandan. Yang ketiga, mengetahui teknologi pengolahan dari rotan, bambu, dan daun pandan. Yang keempat, mengetahui standar produk dari rotan, bambu, dan daun pandan, serta menganalisis nilai ekonomi produk rotan, bambu, dan daun pandan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari bahan baku produk anyaman. Yang pertama itu ada rotan. Secara umum, rotan merupakan serat alami yang berasal dari beberapa jenis tanaman. Secara khusus, rotan itu merupakan serat yang berasal dari batang dari beberapa jenis tanaman yang hidup di hutan tropis. Bambu. Secara umum, bambu itu merupakan jenis rumput besar yang memiliki batang yang kokoh dan keras. Secara khusus, bambu itu merupakan tumbuhan anggota Poaceae yang terkenal dengan batangnya yang keras dan seratnya yang kuat. Daun pandan. Secara umum, daun pandan itu berasal dari tanaman pandan yang dikenal dengan nama ilmiah Pandanus amarylifolius. Secara khusus, daun pandan itu merupakan daun sempit dan panjang yang berasal dari tanaman Pandanus amarylifolius. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan bahan baku sebagai produk anyaman. Yang pertama itu rotan. Rotan bisa dimanfaatkan sebagai kursi dan sofa, lampu gantung, dan keranjang. Sebenarnya rotan ini telah lama dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk membuat berbagai jenis produk anyaman karena memiliki sifat yang elastis dan mudah dalam pengolahan. Rotan itu memberikan kebebasan kreativitas dalam pembuatan berbagai produk anyaman yang beragam dan berguna. Selanjutnya ada bambu. Bambu bisa dibuat untuk kotak tisu, wadah, dan lemari. Bambu itu merupakan bahan yang serbaguna juga yang telah lama dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk membuat berbagai produk anyaman. Karena sifat dari bambu yang memiliki kekuatan dan kemampuannya untuk dibentuk dengan mudah,
sehingga bambu ini menjadi bahan yang cocok untuk membuat berbagai produk anyaman yang memiliki nilai fungsional dan estetika. Selanjutnya ada daun pandan. Daun pandan ini bisa dibuatkan untuk pembungkus makanan, tas, dan bunga hias. Karena daun pandan ini juga telah dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat berbagai produk anyaman. Karena daun pandan itu sendiri memiliki tekstur daun pandan yang fleksibel dan memiliki aroma alaminya yang khas, sehingga daun pandan itu menambah nilai estetika dan fungsional dalam berbagai produk anyaman. Teknologi pengolahan produk anyaman pada rotan. Yang pertama, pengeringan. Teknologi pengeringan pada rotan bisa menggunakan oven atau ruang khusus dengan kontrol suhu dan kelembapan untuk mengurangi kadar air secara efisien. Kedua, pengupasan dan pembelah rotan. Rotan perlu dikupas kulit luar dan dibelah menjadi bagian-bagian yang sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan menggunakan mesin pengupas dan pemotong. Selanjutnya, pengawetan. Pengawetan dilakukan agar dapat mencegah dari serangan hama atau jamur. Yang keempat, penganyaman. Penganyaman dapat dilakukan dengan menggunakan serat rotan dianyam sesuai desain yang telah ditentukan dengan menggunakan mesin anyaman. Yang kelima, finishing. Proses finishing ini dilakukan untuk memberikan tampilan yang bersih dan menarik. Prosesnya bisa berupa pengeceran, pewarnaan, atau pelapisan dengan bahan pelindung. Yang kedua, teknologi pengolahan produk anyaman bambu. Yang pertama, pemilihan dan pemaninan. Pemilihan bambu yang tepat untuk pengolahan adalah langkah awal yang penting. Kemudian dilakukan proses pemaninan yang tepat untuk memastikan kualitas bambu bagus. Yang kedua, pengeringan. Teknologi pengeringan dengan menggunakan oven atau ruang khusus dengan kontrol suhu dan kelembapan membantu mengurangi kadar air secara efisien. Yang ketiga, pengupasan dan pembelah bambu. Bambu perlu dikupas kulit luarnya dan dibelah menjadi bagian-bagian menggunakan mesin pengupas bambu, dan mesin pembelah bambu membantu mempercepat prosesnya. Yang keempat, pengawetan. Proses pengawetan bambu penting untuk menjaga keawetan dan mencegah serangan hama, dan merendam bambu dalam larutan pengawetan kimia atau menggunakan teknologi pengawetan alami. Yang terakhir, penganyaman dan finishing. Proses finishing melibatkan proses seperti pengecatan, pewarnaan, atau pelapisan dengan bahan pelindung. Dan yang terakhir, teknologi pengolahan produk anyaman daun pandan. Yang pertama, pemilihan dan pemaninan. Daun pandan yang dipilih untuk proses pengolahan harus dalam kondisi segar dan berkualitas baik. Proses pemaninan daun pandan dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan daun yang dipilih tidak rusak. Yang kedua, pembersihan dan pengeringan. Pembersihan dan pengeringan. Daun pandan kemudian dibersihkan dari kotoran dan debu dan dijemur atau dikeringkan dengan cara alami atau menggunakan teknologi pengeringan. Tiga, penganyaman. Proses penganyaman dilakukan dengan tangan untuk membentuk produk anyaman seperti tikar, alas makanan, atau tas teknologi modern seperti mesin anyaman. Tangan juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi proses ini. Yang terakhir, finishing. Memerlukan finishing tambahan untuk membersihkan atau memperindah hasil akhirnya. Ini termasuk pemangkasan ujung anyaman, pengecatan ringan, atau penambahan hiasan. Adapun standar produk anyaman pada rotan. Yang pertama, kualitas bahan baku berkualitas baik, bebas dari cacat atau kerusakan yang signifikan. Yang kedua, teknik anyaman. Menetapkan standar untuk teknik anyaman yang kuat, presisi, dan estetis. Yang ketiga, ketebalan dan kekuatan. Menetapkan standar untuk ketebalan rotan dan kekuatan anyaman sesuai dengan tujuan penggunaan produk. Yang keempat, ketahanan terhadap cuaca dan kerusakan. Rotan tahan terhadap pengaruh cuaca seperti sinar UV, kelembapan, dan suhu ekstrim. Yang terakhir, finishing dan perlindungan. Finishing produk yang melindungi rotan dari kerusakan dan memperpanjang umur produk seperti pelapisan anti air atau anti karat. Berikutnya, standar produk anyaman pada bambu. Yang pertama, kualitas bambu berkualitas baik, bebas dari cacat atau kerusakan yang signifikan. Kekuatan dan ketahanan.
menetapkan standar untuk kekuatan anyaman bambu, termasuk ketahanan terhadap beban dan tekanan. Yang ketiga, ketahanan terhadap cuaca dan kerusakan, mirip dengan anyaman rotan. Standar juga memperhatikan ketahanan terhadap pengaruh cuaca seperti sinar UV, kelembapan, dan suhu ekstrim. Yang keempat, kualitas finishing, melindungi bambu dari kerusakan dan memperpanjang umur produk. Yang kelima, aspek lingkungan, seperti sumber daya yang digunakan dalam produksi anyaman bambu dan dampak lingkungan dari proses tersebut. Yang terakhir, standar produk anyaman daun pandan. Yang pertama, kualitas daun pandan, memastikan daun pandan yang digunakan berkualitas baik, bebas dari cacat atau kerusakan. Kedua, teknik anyaman, menetapkan standar untuk teknik anyaman yang kuat, presisi, dan estetis. Yang ketiga, ketebalan dan kekuatan, menetapkan standar untuk ketebalan anyaman dan kekuatan daun pandan sesuai dengan tujuan produk. Yang keempat, ketahanan terhadap cuaca dan kerusakan. Standar juga memperhatikan ketahanan terhadap pengaruh cuaca seperti sinar UV, kelembapan, dan suhu ekstrim. Dan yang terakhir, kualitas finishing, menetapkan standar untuk proses finishing yang melindungi anyaman daun pandan dari kerusakan dan memperpanjang umur produk. Nilai ekonomi produk anyaman rotan. Yang pertama, industri pekerjaan, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Yang kedua, pendapatan ekspor. Ekspor produk anyaman rotan dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara-negara. Ketiga itu pariwisata, anyaman rotan sebagai oleh-oleh atau untuk menghias rumah dan dapat meningkatkan pendapatan lokal. Yang keempat, desain interior dan eksterior, dapat di rumah-rumah, restoran, hotel, atau tempat-tempat lain sebagai elemen dekoratif atau fungsional. Yang kelima, kepatuhan lingkungan, lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan sintetis atau plastik. Nilai ekonomi produk anyaman bambu. Yang pertama, industri pekerjaan, di mana kita menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Dua, pendapatan ekspor. Ekspor produk anyaman rotan dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara-negara. Yang ketiga, pariwisata. Wisatawan sering tertarik untuk membeli produk anyaman bambu sebagai oleh-oleh atau sebagai hiasan rumah. Yang keempat, konstruksi dan dekorasi, digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi dan dekorasi, termasuk atap, dinding, lantai, furniture, dan kerajinan tangan. Yang kelima, kepatuhan lingkungan. Bambu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan cepat, sehingga produk anyaman bambu dianggap lebih ramah lingkungan. Nilai ekonomi produk anyaman daun pandan. Industri kerajinan tangan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Daun pandan merupakan bagian penting dari industri kerajinan tangan. Yang kedua, pendapatan lokal. Ekspor produk anyaman rotan dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara-negara. Yang ketiga, kebudayaan dan tradisi, menjadi bagian dari budaya dan tradisi lokal di banyak tempat. Mereka digunakan dalam upacara adat, pesta, dan ritual keagamaan. Yang keempat, pariwisata, menjadi daya tarik pariwisata di daerah-daerah di mana kerajinan ini diproduksi. Yang kelima, kepatuhan lingkungan, sumber daya alam yang ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan sintetis atau plastik, juga dapat dibaharui dengan cepat. Baik, dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan mengenai potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebagai produk anyaman. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah segala sesuatu yang bersifat material bukan kayu yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yaitu rotan, bambu, dan daun pandan. HHBK meliputi berbagai jenis bahan yang berasal dari hutan selain pohon atau kayu. Pemanfaatan HHBK ini memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Adapun saran mengenai hasil hutan bukan kayu (HHBK) memiliki potensi untuk dikembangkan seperti rotan, bambu, dan daun pandan, di mana pemanfaatan produk hasil HHBK sebagai produk anyaman dapat meningkatkan ekonomi lokal dan memberikan alternatif pendapatan bagi masyarakat. Memberikan dampak positif seperti memberikan keterampilan dan pekerjaan kepada masyarakat, sehingga menciptakan lapangan kerja, mendukung keberlanjutan ekonomi lokal. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai rotan, bambu, dan daun pandan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.